Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kembali memanggil kita untuk masuk dalam persekutuannya yang kudus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di hari ini. Mari bersama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Kita nyanyikan hormat bagi Bapa Sorga. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, marilah kita mengangkat pujian yang berkata, You are my all in all. You are my strength when
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan, ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihan kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, mari dengan penuh sukacita iman, kita angkat pujian yang berkata, Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 25 sampai dengan 32. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelum itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian yang berkata, pujian sejati.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita datang di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan memberi kami kesempatan kembali untuk duduk diam merenungkan akan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami ketika kami berfokus kepada perenungan akan firman-Mu hari ini. Mampukan kami menangkap pesan firman-Mu, supaya melalui firman Tuhan kami memperoleh tuntunan dan panduan bagi perjalanan iman kami. Kami menyerahkan waktu di mana firman Tuhan akan diberitakan dari awal sampai kepada akhirnya ke dalam pimpinan dan berkat serta pengurapan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan dengan memohon berkat di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang ke-6 hari ini, kita mau renungkan di bawah tema yaitu dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Saya ulang sekali lagi, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pengampunan, sesungguhnya hampir di setiap agama-agama formal punya ritual dan punya kegiatan sakramen sifatnya untuk proses pengampunan atas kesalahan itu. Ya. Misalnya saja di negeri kita mengenal ada banyak agama yang diterima oleh pemerintah kita. Di dalam agama Islam ada istilah istighfar, yaitu orang harus insaf di dalamnya dan memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Karena dengan istighfar, orang-orang Muslim sesungguhnya sedang memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosanya. Di dalam agama Hindu ada satu upacara yang namanya prayaschita. Di sana adalah juga merupakan sebuah ritual, proses di mana orang memohon pengampunan kepada Tuhan untuk membersihkan dirinya dari segala dosa-dosa dan pencemaran atas kehidupannya. Di dalam Buddha pun kita mengenal mereka ada doa-doa refleksi untuk memohon pengampunan supaya bisa memperbaiki perilaku kehidupan ketika mereka hidup di dalam dunia ini. Ya. Di dalam agama Yahudi kita juga mengenal satu hari yang istimewa yang biasa disebut dengan Yom Kippur, yaitu hari pendamaian. Pada hari itu orang-orang Yahudi akan berpuasa dan berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya kasih dan kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kehidupan orang-orang Yahudi itu. Demikian halnya dalam kekristenan, kita juga mengenal yang namanya sakramen pengakuan dosa, dengan cara ada orang yang harus mengakui segala dosanya di hadapan para imam, di hadapan para pastor, dan kemudian memohon ampun kepada Tuhan. Dan disitulah sesungguhnya ritual, upacara, atau sakramen yang dimiliki oleh berbagai agama dalam proses untuk bisa mendapatkan pengampunan atas segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 6 ini menarik sekali, saya ulang sekali lagi. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Artinya bahwa sesungguhnya Tuhan sedang menunjukkan jati dirinya sebagai pribadi yang punya otoritas dan punya kasih dan kesetiaan untuk mau mengampuni setiap umatnya yang mau datang untuk memohon pengampunan dosanya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita mau belajar dan merenungkan dari firman Tuhan ini supaya kita bisa mendapatkan kebenaran yang membawa kita kepada pengertian bahwa sesungguhnya Tuhan yang penuh kasih setia itu adalah Tuhan yang mau mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa umatnya.
Yang pertama kita mau berbicara tentang persyaratan pengampunan itu sendiri berdasarkan apa yang ada di dalam kitab suci kita. Seseorang akan bisa diampuni, tentu saja yang pertama dia harus mengakui segala kesalahan dan dosa-dosanya. Di dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 13 dikatakan di sana, hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan. Telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku, demikianlah firman Tuhan. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan. Ya. Kitab Nabi Yeremia menjadikan penjelasan kepada kita, bahwa kita setiap orang yang mengakui akan segala dosa dan kesalahannya, jika memerlukan sebuah pengampunan, hanya diminta untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya tanpa menutupi dengan apapun. Karena pada hakikatnya Tuhan itu penuh kasih setia. Sehingga setiap umatnya yang mau datang dengan inisiatif sendiri, dengan kesadaran sendiri, dan mau mengakui segala dosanya, maka Tuhan berkenan mengampuninya. Jadi persyaratan yang pertama bagi seseorang untuk bisa mendapatkan pengampunan, ia harus mau mengakui dosa-dosanya. Bukan sebaliknya, justru menutupi segala dosa-dosanya. Melainkan mengakui secara jujur dan terbuka di hadapan Tuhan yang penuh kasih setia itu. Yang kedua, apa yang diajarkan firman Tuhan? Kalau kita membaca di kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 21, firman Tuhan di sana dikatakan, dan dengarkanlah permohonan abdimu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu, dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kitab 2 Tawarik pasal 6 ayat 21, kita mendapatkan hakikat Tuhan yang senantiasa menyendengkan telinganya untuk mendengarkan setiap seruan dan doa-doa pengampunan yang dimintakan oleh setiap umatnya. Dan Tuhan berkenan mendengar dan Tuhan berkenan mengampuni. Jadi dari firman ini kita bisa belajar bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit terhadap pengampunan kepada umatnya. Melainkan Tuhan yang senantiasa menyediakan diri, membuka telinganya, mendengar setiap seru doa, permohonan pengampunan dari umat yang berdosa ini. Sungguh bersyukur kita menjadi orang yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih setia, yang berkenan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Selanjutnya, persyaratan apa yang seharusnya kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan Tuhan? Tentu saja kita harus memiliki komitmen untuk bertobat. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19, dikatakan firman Tuhan di sana, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Sadar bertobat supaya dosa kita diampuni. Sikap bertobat atau berbalik arah ini menandakan bahwa kita punya inisiatif dan berkomitmen untuk meninggalkan perilaku lama hidup kita. Perilaku hidup yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Perilaku hidup yang selama ini mungkin kita suka membuat Tuhan menjadi murka terhadap kita. Kita melanggar firman-Nya. Kita mendukakan hatinya. Dan oleh karena itu solusinya adalah kita harus sadar, punya komitmen, bertobat sebagai tindakan nyata, berbalik arah dari perilaku lama menuju perilaku hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah disitulah pengampunan akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang berkomitmen untuk bertobat, meninggalkan perilaku lamanya. Dan yang berikutnya bahwa persyaratan untuk kita bisa mendapatkan pengampunan atas kesalahan dan pelanggaran kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Kenapa demikian? Karena untuk itulah sesungguhnya Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi manusia dan merelakan dirinya mendapatkan aniaya yang seharusnya kita terima, karena untuk menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu sebagai orang yang menginginkan kita diampuni akan kesalahan dan dosa, kita harus beriman dan percaya, mengakui dengan keyakinan kita, bahwa Tuhan Yesus yang telah mati di salib dan bangkit dari kematian itulah yang telah menanggung
segala kesalahan, penderitaan, dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkenan akan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita. Asal kita memenuhi persyaratan-persyaratan berdasarkan firman pada saat hari ini. Pada bagian yang kedua, kita akan merenungkan tentang janji berkat dalam pengampunan itu. Tuhan tidak hanya sekedar mengampuni akan pelanggaran, kesalahan, dan dosa kita. Tetapi Tuhan menyediakan dalam tanda kutip sebuah reward, sebuah hadiah bagi setiap orang yang mau mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, dan supaya diampuni segala pelanggarannya. Apa yang akan kita terima jika kita sudah diampuni dari segala dosa kita? Firman Tuhan di surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi berkat yang pertama yang kita terima ketika kita diampuni segala dosa kita akan diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Apa pentingnya kita disucikan? Ya. Apakah bedanya kita disucikan atau tidak disucikan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Suci memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa penting ketika seseorang itu disucikan. Saya kasih contoh ketika Musa bertemu dengan Tuhan di padang penggembalaan, ketika dia menyaksikan ada semak belukar yang terbakar oleh api namun tidak hangus, ya. Bisa kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 3 di sana. Tiba-tiba ketika dia melihat api dari semak duri itu, ada suara yang terdengar oleh telinga Musa yang berkata, "Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci." Apa maknanya untuk kita, Bapak Ibu? Maknanya adalah saat itu Musa sedang berada di areanya Tuhan, yaitu area yang kudus, area yang suci. Betapa beruntungnya Musa bisa berjumpa Tuhan dalam area yang suci itu. Dan oleh karena itu supaya bisa berjumpa dengan Tuhan, Musa diwajibkan untuk menanggalkan kasutnya, supaya dia layak untuk bisa berhadapan dengan Tuhan. Jadi diampuni kesalahan dan dosanya dengan berkat disucikan, artinya kita sedang diundang masuk ke dalam areanya Tuhan, yaitu area kekudusan, area kesuciannya Tuhan. Dan tentu saja tidak semua orang bisa memasuki ke sana. Hanya orang-orang yang telah bisa diampuni segala dosa dan pelanggarannya. Hanya orang-orang yang telah menanggalkan semua kenajisan, semua celah, semua noda-noda dosanya. Dan hanya orang itulah yang mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu betapa bersyukurnya kita jika segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Karena dengan demikian kita disucikan, kita sedang diundang masuk ke dalam areanya Tuhan, yaitu area kekudusan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memandang sangat penting setiap kita mengakui dosa dan memohon pengampunan supaya kita disucikan. Berkat yang kedua yang kita terima jika kita diampuni segala dosa kita. Di dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat 7 dan 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berkat yang kedua yang kita terima, ketika kita diampuni segala kesalahan dan dosa kita menjadi umat yang berbahagia. Ya. Bukankah kebahagiaan adalah cita-cita harapan dari setiap orang yang hidup di dalam dunia ini? Bukankah seluruh prestasi kebanggaan hidup kita tidak ada gunanya jikalau kita tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup ini? Apalah gunanya kita memiliki seluruh yang ada dalam dunia ini jika ujungnya kita tidak bisa menikmati kebahagiaan? Tetapi firman ini menunjukkan kepada kita, berbahagialah orang yang diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Kita adalah kumpulan orang yang patut bersyukur dan berbahagia. Karena Tuhan yang penuh kasih setia itu berinisiatif untuk mengampuni kesalahan dosa kita, supaya kita bisa hidup berbahagia di tengah-tengah dunia ini. Inilah berkat
dari pengampunan atas kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ketiga dari pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini adalah tentang kewajiban bagi orang yang sudah diampuni. Firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32 berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini memberikan sebuah anjuran yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Bahwa bagi setiap kita yang telah mengalami pengampunan dari segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosanya, maka dia punya kewajiban secara moral bahwa ia juga harus mengampuni orang yang lain. Ia harus mengampuni kesalahan orang lain. Kita tidak bisa menyembunyikan kesalahan orang lain. Kita tidak bisa menyimpan rasa sakit hati dari orang lain. Bahkan kita tidak bisa menyimpan rasa pahit di dalam hati kita terhadap orang lain. Kita mesti harus melepaskan pengampunan kepada siapapun yang pernah menyakiti dalam hidup kita. Firman ini jelas menunjukkan kepada kita supaya kita ramah satu dengan yang lain dan saling mengampuni kepada siapapun. Tuhan Yesus dari atas kayu salib pernah memberikan sebuah pernyataan yang menurut saya ini adalah teladan bagaimana ia rela mengampuni. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34, dari atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan apakah yang dialami oleh Tuhan Yesus dari atas kayu salib? Apakah ketika ia ditombak bagian lambungnya? Apakah ketika dia dimahkotai duri di kepalanya? Atau ketika dia dipaku di telapak tangannya di atas kayu yang kasar itu? Saya kira bukan itu, Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan di atas kayu salib yang paling berat adalah ketika dia sedang melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sedang melakukan perbuatan dosa tetapi mereka tidak menyadarinya. Dan disitulah Tuhan memberikan teladan kepada kita supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita tanpa mereka sadari sekalipun. Karena hakikatnya Tuhan turun dari sorga ke tengah-tengah dunia ini dan merelakan dirinya menderita di atas kayu salib, mati dan dibangkitkan. Tujuannya adalah untuk mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kewajiban pertama bagi orang yang diampuni, dia harus mengampuni. Dan yang kedua, orang yang telah diampuni dosanya tidak boleh lagi menyimpan kesalahan masa lalunya. Baik kesalahan diri sendiri maupun kesalahan orang lain. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, di sana dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kurang lebih sampai 490 kali kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga dari kewajiban orang yang sudah diampuni, selain dia berkewajiban untuk mengampuni sesamanya dan tidak menyimpan kesalahan orang yang lain, maka ia juga berkewajiban untuk tidak merasa tertekan akibat dosa-dosa kesalahan di masa silam yang telah dialaminya. Kitab Mazmur mengatakan di dalam pasal yang ke-32 ayat 5, doaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan dan dosaku. Disitulah jelas sekali pemazmur menggambarkan betapa suasana sukacita di dalam hatinya. Ketika Tuhan mau mendengar semua pengakuan dan dosa-dosanya. Dan disitulah Tuhan benar-benar telah mengampuni. Tuhan telah benar-benar memberikan pemulihan kepada sang pemazmur. Dan betapa bersyukurnya setiap kita yang telah mengakui Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu. Ia berkenan mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir khotbah ini saya ingin mengatakan sekali lagi,
Karena kasih setia Tuhan yang luar biasa itu, karena kesetiaan yang Tuhan yang begitu luar biasa terhadap umatnya itu, maka kita sangat beruntung, kita dijanjikan bahwa segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita diampuni dengan 100% karena Tuhan dengan menyatakan dirinya turun ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia, menderita di atas kayu salib, mati, dan bahkan dia bangkit dari kematian, menggenapkan, melunaskan, dan menyelesaikan seluruh proyek penyelamatan umat manusia itu dengan mengampuni dan menebus kita semuanya. Dengan kasih dan kesetiaan, maka segala kesalahan telah diampuni di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih dan kesetiaan-Mu, kami beroleh pengampunan. Kami adalah umat yang telah bersalah dan berdosa. Kami mewarisi segala dosa yang telah dialami oleh nenek moyang kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan punya inisiatif yang luar biasa, dengan mengorbankan putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, supaya segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kami ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib, dan kami telah beroleh penebusan yang sempurna yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua, supaya melaluinya kami menyadari bahwa kami beruntung karena menjadi umat yang telah diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening atas nama Yayasan Moria dan melalui QR Code yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian yang berkata, "Jangan pernah menyerah." Tuhan tak pernah janji
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cintamu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdimu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapak. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapak, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawar, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serah ke dalam tangan kasih Tuhan berkati. Di berbagai wilayah yang ada, gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami,
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari bersama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 18 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Doksologi. Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jangan takut di dalam menjalani hidup ini, Tuhan menyertai kita senantiasa. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time
washed in his blood, and what he did for me on Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all desire rest, 'cause I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, oh yes, and this is